Pikirkan ini, saat menyiram kloset, kamu bahkan tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada air limbah di pipa-pipa, seberapa cepat alirannya, atau kemana perginya. Tapi jika pernah memikirkannya, kamu sebaiknya berharap tidak akan ada hari saat dimana semua orang di dunia menyiram kloset secara bersamaan. Tapi mari kita bahas contoh yang lebih sederhana. Kalau kamu tinggal di rumah dengan 2 kamar mandi, maka menyiram keduanya sekaligus tidak akan membahayakan sama sekali. Itu membosankan. Coba kita tambah. Kamu tinggal di gedung apartemen besar dengan sistem pembuangan limbah terpusat. Di gedung yang lebih tua, terutama di luar Amerika Serikat, kamu masih bisa melihat pintu kecil semacam ini yang berisi pipa vertikal raksasa atau pipa tanah. Disitulah semua limbah mengalir saat kamu dan tetangga di atas dan di bawahmu menyiram kloset. Mungkin terdengar menjijikkan, tapi kamu bahkan bisa mendengar air limbah mengalir deras melewatimu saat seseorang di atas menekan tombol. Jadi, bayangkan seluruh lantai memutuskan untuk menyiram kloset secara bersamaan. Ada air terjun kencang terjadi tepat di depanmu, dan itu tidak masalah kalau cuma air. Tapi orang-orang biasanya menyiram bukan karena iseng. Jadi, ada juga tisu toilet dan zat lain yang kurang sedap. Jadi, semuanya turun dengan kecepatan tinggi dan akhirnya masuk ke sistem pembuangan limbah umum di kota. Pipa-pipa di bawah jauh lebih lebar sehingga bisa menahan aliran. Tapi meskipun begitu, diameter rata-rata pipa terbesar yang langsung menuju stasiun daur ulang limbah sekitar 3 meter. Kedengarannya besar, tapi itu tergantung pada aliran instan. Saya akan segera menjelaskannya. Jadi, 12 lantai sepakat menyiram kloset. Yang terjadi pertama mungkin suara menderu, dan itu agak seram. Masalahnya, semua limbah dan air ini menciptakan tekanan yang sebagian besar pipa tidak akan mampu menahannya. Jadi, kamu beruntung kalau pipa di depanmu tidak meledak tepat di wajahmu. Tidak perlu dibayangkan. Namun, jika pipa bisa menahannya, pipa akan tetap menderu-deru karena tekanan. Tapi saat mencapai pipa yang lebih lebar, limbah akan mengalir lebih mudah. Diameter pipa akan menjadi lebih besar karena jelas pipa itu tidak hanya mengumpulkan limbah dari bangunanmu, tapi dari seluruh lingkunganmu. Semakin jauh, semakin banyak pula pipa tanah yang tersedia. Seperti yang saya sebutkan tadi, pipa terbesar adalah yang ada di pusat. Ada beberapa jika kamu di kota besar, tepat sebelum menuju pembuangan limbah dan pabrik daur ulang. Itu tidak akan tersumbat kecuali seluruh kota menyiram bersamaan. Sekarang, bayangkan ada kota berpenduduk 300.000 orang. Sebut saja Siramkarta. Pemerintahnya menciptakan hari raya baru yang disebut Hari Menyentor Siramkarta. Pada hari ini, setiap warga harus menghormati anugerah peradaban berupa sistem pembuangan limbah dan menekan tombol siram pada saat yang sama. Seluruh kota bersiap-siap untuk perayaan itu. Suasananya meriah, band-band bermain, dan jam besar di alun-alun menghitung mundur detik-detik terakhir sebelum siraman besar. 3, 2, 1, mulai! Semua orang dengan gembira menekan tombolnya, dan air mulai mengalir. Ingat deruan yang saya sebutkan tadi? Ya, di kota sepadat ini, hal itu mungkin tidak terjadi karena orang tinggal di rumah dengan sistem pembuangan limbah terpisah. Tapi bukan berarti sama sekali tidak terjadi apa-apa. Justru sebaliknya. Awalnya akan terjadi keheningan, kemudian mungkin ada semacam getaran saat sistem saluran pembuangan di bawah kota mencoba menghadapi aliran besar. Sebagai gambaran, satu siraman mengeluarkan sekitar 11,5 liter air. Jadi, akan ada 4 juta liter dari seluruh Siramkarta, sama dengan 1,5 kolam renang Olimpiade. Kemudian, jika sialnya kamu penduduk di sana, kamu akan melihat air limbah naik kembali ke kloset dengan cepat. Kamu menoleh ke wastafel dan bak mandi, lalu menjadi lebih gelisah. Benda berbau busuk juga naik ke sana, menggelegak. Kamu berlari ke dapur, mewanti-wanti bencana, dan kamu benar. Semua piring yang akan dicuci nanti sudah setengah tertutup dengan, sebut saja air gelap. Kamu menghubungi tukang leding, tapi teleponnya sibuk. Semua orang memiliki masalah yang sama denganmu. Tidak tahu harus berbuat apa, kamu pergi ke jendela, dan astaga, kamu melihat tutup lubang selokan terpental dari tempatnya, dan air selokan mulai meluap di jalanan. Pada saat yang sama, terdengar lebih banyak suara menggelegak di belakangmu, dan kamu takut untuk berbalik. Tapi kamu harus berbalik.
Bisa dibilang, pemandangan itu tidak menyenangkan. Mesin cuci yang dicolokkan dan siap dipakai telah meluap juga. Dan lebih parahnya lagi, ada pakaian di dalamnya. Sampai jumpa kaos favorit. Lantai dengan cepat dibanjiri air limbah. Kamu terpaksa bergegas memakai sepatu bot dan melompat keluar jendela rumah. Di luar, meski udaranya segar, baunya masih membuatmu mual. Kamu melintasi air gelap yang terus naik bersama penduduk kota lainnya, mencari tempat lebih tinggi untuk menunggu dampak terburuk. Seluruh penduduk kota berkumpul di bukit tertinggi. Ada lubang got juga di sini, tapi untungnya air limbah tidak meluap di sini karena terlalu tinggi. Orang-orang memelototi para pejabat pemerintah yang mengusulkan gagasan itu sejak awal, tapi semua orang paham itu juga kesalahan mereka sendiri. Kamu dan yang lainnya menyaksikan kotamu dibanjiri air limbah hingga akhirnya surut yang memakan waktu sekitar 1 jam. Setelah itu, kamu pulang dengan muram untuk menghitung kerugian dan melakukan pembersihan. Hari menyentor Siramkarta telah secara resmi dibatalkan mulai sekarang. Oke, itu tadi kota yang tidak terlalu padat. Tapi bagaimana jika kita bayangkan lebih jauh dan menjadikannya hari menyentor sedunia? TV dan radio di seluruh dunia menghitung mundur detik sebelum peristiwa besar itu. Siang atau malam, tidak masalah. Kita anggap semua orang telah menantikan ini dan bersiap menekan tombol. Dan ini dia. Air mengalir deras ke pipa hanya untuk, coba tebak, kembali kepadamu. Tapi karena risikonya jauh lebih tinggi sekarang, reaksinya mungkin jauh lebih kuat. Kamu sebaiknya menjauh dari segala sesuatu yang terhubung dengan sistem pembuangan limbah karena alirannya akan menjadi semprotan. Jika tidak langsung menjauh, kamu akan basah kuyup terkena air yang sangat bau. Tapi jangan mencoba lari keluar. Di menit-menit awal setelah siraman besar, keadaan tidak akan aman. Tutup lubang selokan akan terpental ke udara seperti tutup botol soda, dan seluruh kota akan dipenuhi dengan semburan air berbau busuk. Ya, mungkin tidak, tapi kita tidak tahu pasti kan? Tapi itu belum lagi hal terburuknya. Fasilitas daur ulang air limbah tidak akan mampu menahan tekanan, dan pipa-pipa di sana juga akan pecah. Ingat, pipa selebar 3 meter yang saya sebutkan tadi, saat pecah, ledakannya benar-benar akan ke atas, menciptakan hujan lumpur. Pastikan berada sejauh mungkin dari sana ya. Selanjutnya, banjir akan berlanjut dan mungkin akan berubah menjadi tsunami yang sangat bau. Orang akan berusaha naik setinggi mungkin untuk menyelamatkan diri dari bencana bau. Daerah pegunungan akan menjadi paling aman di bumi. Orang-orang akan bersembunyi di puncak dan di bukit sampai momen terburuk berakhir. Penduduk daratan rendah tidak akan seberuntung itu karena harus menanggung dampak terberat. Rumah-rumah akan hanyut dan orang-orang harus bertahan hidup. Aliran akan semakin kuat, tapi dalam sekitar setengah jam, itu akan mulai mereda. Sulit membayangkan jumlah masalah yang ditimbulkannya, tapi yang pasti, itu akan menimbulkan banyak kerugian bagi semua orang di dunia. Fasilitas daur ulang dan pipa-pipa selokan harus diperbaiki sebelum kamar mandi bisa digunakan lagi. Belum lagi perbaikan yang diperlukan untuk memulihkan rumah, taman, dan apapun yang terkena banjir. Secara keseluruhan, gambaran ini tidak menyenangkan seperti kedengarannya dan baunya. Ya, menurut saya, hari menyetor sedunia bukan ide yang bagus. Benar kan? Jadi, mari kita siram saja gagasan itu sekarang. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik di salah satu sisi layar dan nikmatilah. Ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.